Nggak habis-habisnya kalau ngomongin soal fashion. Gimana enggak, pasti selalu ada tren terbaru di dunia fashion. Dari hal-hal kecil bahkan sampai kontroversial sekalipun bisa menginspirasi para desainer. Masih ingat sama Citayam Fashion Week? Acara yang digelar akibat adanya sekelompok orang atau komunitas yang membuat viralnya gaya fashion saat itu di Indonesia. Tepatnya di Jakarta. Di Jepang juga ada loh gaya berpakaian khas yang namanya Harajuku Style. Yuk kita jelajahi sejarah Harajuku di Jepang dan pengaruhnya di dunia fashion. Minasan, konnichiwa! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Harajuku sebenarnya merupakan istilah atau sebutan populer untuk kawasan di sekitar stasiun JR Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. Distrik ini merangkul kekreatifan, keunikan, dan keberagaman dalam gaya berpakaian. Makanya gaya busana tersebut diberi nama Harajuku Style. Gaya berpakaian ini diperkirakan sudah hadir sejak abad ke-20. Tapi istilah Harajuku Style atau tren mode yang sangat ekspresif dan beragam ini seperti yang kita kenal sekarang mulai menonjol pada tahun 1970-an dan mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1990-an. Harajuku pun jadi terkenal di seluruh dunia melalui pengaruh budaya pop dan juga media sosial. Tren ini terus berkembang hingga saat ini, menjadikan Harajuku sebagai destinasi wisata yang unik dan kreatif di dunia. Di sini kamu pun bisa mengenakan outfit layaknya Harajuku Style karena kamu bebas bergaya dan mengekspresikan diri. Seiring berjalannya waktu, Harajuku menjadi pusat perhatian bagi anak muda dan pecinta fashion. Awalnya, pasarnya dikenal dengan penjualan pakaian bekas yang terjangkau. Hal inilah yang menciptakan ruang bagi para remaja untuk bereksperimen dengan gaya mereka sendiri tanpa menguras kantong. Sejarah Harajuku pun cukup menarik. Jadi sebelum zaman Edo, yaitu sekitar sebelum tahun 1603, Harajuku merupakan salah satu kota penginapan atau juku bagi orang yang berpergian melalui rute jalan utama Kamakura. Saat itu Tokugawa Ieyasu, yang merupakan daimyo dan shogun Jepang, menghadiahkan penguasaan Harajuku kepada ninja dari provinsi Iga yang membantunya melarikan diri dari Sakai setelah terjadi insiden Honnoji. Selain ninja, samurai kelas Pakushin juga memilih untuk bertempat tinggal di Harajuku. Jadi Harajuku ini dulunya dijadikan markas bagi para ninja dan samurai. Kemudian di tahun 1970-an mulai dibukalah Harajuku sebagai pusat busana dengan berbagai departemen store. Salah satu keunikan dari budaya Jepang lainnya juga berasal dari masa setelah Perang Dunia Kedua, di mana kedatangan tentara asing dan pengaruh budaya barat juga berkontribusi dalam terbentuknya tren Harajuku Style. Dari situ, mulailah pemuda Jepang mengeksplorasi gaya rambut dan outfit yang dipengaruhi oleh tren dari barat. Jalan Takeshita yang terletak di Harajuku menjadi jalur utama bagi pemuda untuk mengekspresikan diri melalui fashion. Kawasan ini terkenal sebagai tempat anak-anak muda berkumpul dengan menggunakan pakaian yang nyentrik dan mencolok. Dengan toko-toko pakaian dan aksesoris unik di sekitarnya, menjadikan jalan ini sebuah panggung bagi mereka yang ingin memperlihatkan kreativitas mereka. Uniknya lagi, anak-anak sekolah dari berbagai pelosok di Jepang sering memasukkan Harajuku sebagai tujuan studi wisata sewaktu berkunjung ke Tokyo. Ada beberapa tipe style Harajuku yang bisa kamu coba loh. Pertama yang paling terkenal bahkan di kalangan wibu, yaitu menjadi cosplayer. Karena anime itu kan sudah melekat banget ya sama Jepang, dan para penggemar anime pun sering melakukan cosplay, sehingga cosplay bisa dijadikan salah satu pilihan saat mengunjungi Harajuku. Nggak cuma anime aja, di sini kamu bisa cosplay jadi karakter game, band, atau manga. Biasanya para cosplayer nggak cuma mengadaptasi outfit, tapi juga mendalami karakter yang mereka perankan. Kedua, ada Gothic dan Lolita. Gaya busana ini diadopsi dari fashion zaman Victoria. Gaya khasnya adalah dengan menggunakan rok selutut yang agak mekar seperti cupcake,
dan menggunakan stocking berwarna monokrom, sehingga menciptakan kesan gotik. Ada juga yang menggunakan rok panjang dengan korset dan hiasan di kepala. Warna dominan yang digunakan untuk fashion jenis ini adalah hitam dan putih. Dan terkadang ada juga aksen warna cerah seperti pink untuk menambah kesan imut. Berikutnya ada gaya punk yang mana kita sudah tahu ya seperti apa. Biasanya mereka pakai rambut skinhead, tindik-tindikan, mode pemberontak, tapi hati Hello Kitty kok. Gak kalah menarik, ada yang namanya Decora Style. Gaya ini serba warna-warni dan memberikan kesan cheerful. Hiasan dari atas sampai bawah menjadikan kamu pusat perhatian, karena memang stylenya serame itu. Kamu tahu karakter anime ini? Stylenya dinamakan Yamanba atau Manba. Gaya ini merupakan inovasi dari gaya Ngaguro. Biasanya orang-orang menggunakan riasan berwarna coklat gelap untuk skin tone-nya, lipstik putih, dan riasan berkilau di sekitar mata. Rambutnya pun dibuat cukup nyentrik dengan warna-warna cerah. Harajuku sering menjadi tuan rumah acara-acara khusus dan festival yang menyoroti keberagaman dan kreativitas fashion. Salah satu contohnya adalah acara tahunan Harajuku Fashion Walk. Pasti agak nggak asing ya sama acaranya. Soalnya di Indonesia juga pernah booming nih, tapi dengan nama Citayam Fashion Week. Lokasinya berada di Duku Atas, Jakarta Pusat. Nah, tapi kok namanya Citayam, bukan Duku Atas Fashion Week? Alasannya karena kebanyakan remaja yang ada di sana merupakan warga asli dari Citayam. Awal mula terjadinya fenomena Citayam Fashion Week ini ternyata berasal dari para remaja yang sering berkumpul di kawasan Sudirman. Hanya untuk nongkrong aja dan mencari hiburan dengan mengenakan fashion atau outfit yang bergaya eksentrik. Lalu muncullah konsep catwalk ala-ala model profesional. Citayam Fashion Week sempat menuai pro dan kontra saat itu. Beberapa orang sempat viral sampai membuka pintu peluang karir bagi mereka. Banyak yang berpendapat para remaja tersebut memang sebaiknya memanfaatkan kegiatan tersebut daripada hanya bermain gadget di rumah. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang kontra dengan hal ini. Karena akibat booming dan adanya acara tersebut sempat beberapa kali menghambat pengguna lalu lintas. Lingkungannya pun semakin nggak terjaga karena sikap buruk para remaja, seperti membuang sampah sembarangan hingga tidur di sekitaran area pejalan kaki. Nah, itu dia hal unik terkait Harajuku Style yang mendunia. Kalau ke Jepang, kamu tertarik buat ikutan nggak? Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal-hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!